Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari yang diberkati ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari datang saudara pada pagi hari ini dengan hati yang tulus mencari Tuhan. Karena kita percaya waktu kita datang mengasihi Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan, amin. Hari ini jadi pagi hari yang penuh dengan berkat. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, sumber berkat kita saudara. Haleluya. Mari kita rindu menyembah Tuhan. Kita akan kasih yang terbaik pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa saudara. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, Allah kami yang sungguh baik, Allah kami yang sungguh dahsyat, Allah kami yang selalu bersama dengan kami setia sepanjang masa hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah. Kami boleh bersama-sama nikmati untuk boleh kembali hadir di rumah Tuhan, di Gereja Tiberias Indonesia. Kami yang beribadah secara onsite maupun online, Tuhan kami tahu dan kami percaya bahwa semua ini terjadi karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu beri yang terbaik. Pujian kami, penyembahan kami atas setiap segala pekerjaan tangan Tuhan yang senantiasa kami nikmati, kami saksikan terjadi terus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kami. Berkati ya Tuhan, biar pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Kami yang menyembah Tuhan, kami yang boleh memuji dan menyembah Tuhan pada saat yang baik ini, kami diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa Tuhan, terjadilah mujizat bagi setiap kami yang percaya. Dalam nama Yesus, kami datang dengan percaya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Mari angkat tanganmu saudara. Kita sembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat suaramu bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Sang Allah yang penuh kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Sembah Tuhan, ku sembah.
Kami masuk ruang Maha Kudus, katakan. Masuk ruang Maha Kudus. Mari dengan tangan yang terangkat saudara, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, Menyembah yang Maha Kuasa. menyembah yang Maha. Mari bangkit beri bersama-sama. Tidak bias katakan. Kita bangkit beri bersama-sama saudara. Angkat tanganmu katakan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu yang kudus. Sebab namamu Sebab namamu Tuhan. sebab namamu Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Muliakan Dia dalam pujian penyembahan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar manis kau dengar Tuhan. Penyembahan umatmu yang mengasihimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur pandang Dia saudara. Angkat tanganmu tinggi sama-sama. Ku sembah Engkau. Ku sembah. ku menyembahmu, Sembah Dia saudara. ku sembah. Kami menyembah Tuhan. Ku sembahmu, ku sembahmu, Kami menyembah Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. ku menyembahmu, ku sembahmu, Ku sembah Tuhan. ku menyembahmu, Sembah Tuhan. Oh, sebab nama Allah kami kudus macam masa.
ditinggikan. Mari mengalir Roh Kudus berkuasa, membalut, memulihkan setiap kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami datang ke tempat ini. Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan kami mampu berdiri. Tapi semua karena pengorbanan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kudus, Engkaulah Allah, Engkau yang layak kami sembah. Angkat tanganmu tinggi saudara. Angkat tanganmu tinggi. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Pandang Dia. Kembali kita muliakan Tuhan. Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang penuh dengan kuasa. Katakan sama-sama. Then sing my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Besar perbuatan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku percaya. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Tidak sama-sama. How great Thou art. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Then sing my soul, then sing
ini kami tahu kami hadir di tempat yang tepat, di mana kami memuliakan Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian kami hanya untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini dimanapun kau berada, sama-sama kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Haleluya. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita datang memuji nama Tuhan Yesus. Dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat semuanya. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya lihat, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Dalam Yesus, dalam Yesus, kita bersama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bersukacita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan
Meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita? Wow. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Tuhan yang menjanjikan setiap kita adalah orang-orang pemenang, bahkan janji firman Tuhan. Setiap kita lebih dari. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Gereja Tiberias, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi kita lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi kita lebih. Mari umat-umat pemenang katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Bagi kita lebih dari, lebih. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita boleh imani saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai setiap kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua.
suara gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Belajar Mengasihi Musuh. Romawi yang pertama 2 pembuka, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah dalam setiap ibadah gereja Tiberias harus ada perjamuan kudus dan pengurapan dengan minyak. Itulah sebabnya di gereja Tiberias selalu mengadakan perjamuan kudus dan minyak urapan, suatu sarana di akhir zaman yang penuh kuasa dan mujizat yang tiada taranya. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, belajar mengasihi musuh. Bagaimana untuk kita belajar mengasihi musuh? 1, kita harus memiliki perubahan total dalam cara berpikir. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Ayat ini adalah perkataan yang sangat memukul, menohok dan penuh kuasa, karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan, dan menjadi seorang Kristen harus berpikir sebagaimana Allah berpikir. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 47. 2, kita harus berbeda karena kita anak-anak Bapa di sorga. 1 Yohanes 4 ayat 19 dan Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika kita menangkap hal ini, maka kita akan mau mengikut Yesus, berubah, lahir baru, dan mau diperbaharui seutuhnya menjadi anak-anak Bapa di sorga. Matius 5 ayat 45. 3, kita harus sempurna di dalam kasih. Matius 5 ayat 48 dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita harus menekankan bahwa ini bukan suatu pilihan, tetapi suatu perintah. Kita memang tidak sempurna, tapi kita sedang belajar dan sedang menuju dalam kesempurnaan. Kasih adalah tindakan, sehingga kita harus bertindak. 4, kita harus memiliki iman yang teruji. Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7 dan Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menguji iman orang yang akan disembuhkan atau dilayaninya. Kita tidak tahu apa itu orang Kristen jika kita berpikir bahwa kita dapat menjadi orang Kristen tanpa pengujian iman. Iman Kristen itu harus diuji. Jadilah kita menjadi pelaku firman. Romawi yang ketiga, perintah Tuhan dari sorga kepada Gembala Sidang Tiberias untuk menyerukan agar manusia hidup yang suci. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. 1, mari kita jaga kesucian perkataan kita, jangan dusta, jangan menipu, kita tolak siapapun yang berdusta di mimbar manapun. 2, mari kita semua suci pikiran kita, agar kita layak berdiri di hadapan tahtanya, bahwa manusia harus berpikir yang kudus, selalu memikirkan hal-hal yang kudus. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. 3, mari kita jaga segala perbuatan kita, jaga kesucian tangan kita, jangan sampai mencuri, jangan menipu, jangan mengambil hak milik orang lain, jangan berzinah. Bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. 4, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. 2 penutup, mari kita semua hidup yang jujur, yang suci dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, agar kita masuk surga. Sebagai syarat masuk pintu surga, mari kita mentaati perintah Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Kami serukan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar,
tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah, katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sambil bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Tiberias penuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dan Roh Kudus-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu berbicara. Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja untuk membangun iman kami, untuk menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman Tuhan ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan ya saudara sekalian. Jadi kita meraih keberhasilan yang kita di dalam Tuhan. Ada orang yang juga yang berhasil karena tidak di dalam Tuhan Yesus ya. Tapi bagaimana untuk kita meraih keberhasilan di dalam Tuhan ya, artinya Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Yaitu kita selalu melakukan apa yang baik ya saudara sekalian. Dan Argo bacakan Yosua 1 ayat 8, kemudian Efesus 2 ayat 10 Argo. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya kitab suci ya saudara sekalian. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara sekalian, itu Yosua 1 ayat 8. Kemudian di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik, saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya saudara. Jadi hal yang nomor satu untuk kita dapat meraih keberhasilan di dalam Tuhan, yaitu selalu melakukan apa yang baik, saudara sekalian. Kita harus melakukan apa yang baik. Hal-hal yang baik tentu relatif sifatnya, saudara. Tetapi arti yang baik bagi orang percaya, kita orang Kristen ya saudara sekalian, adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang baik yang segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang didasarkan pada hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa karena dikarenakan orang tersebut sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon yang baik. Dan dia mulai bosan berbuat baik, bahkan mulai berpikir untuk berhenti melakukan perbuatan baik. Sebagaimana di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini di Matius 5 ayat 16 ya saudara sekalian. Kemudian di 3 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, saudara sekalian. Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita, saudara sekalian. Mari kita berbuat baik terus untuk berguna bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita, tanpa memusingkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari sesama kita manusia. Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata dan akan menghargai serta memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia melakukan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya, saudara sekalian. Jadi untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan, satu, kita selalu melakukan apa yang baik. Dan kemudian hal yang kedua untuk kita meraih keberhasilan di dalam Tuhan Yesus adalah selalu melakukan apa yang jujur ya saudara sekalian. Kenneth tolong bacakan Amsal 14 ayat 11, kemudian Mazmur 140 ayat 14 Kenneth. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan mekar. Mazmur 140 ayat 14. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Kita baca Amsal 14 ayat 11 katakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar ya. Amsal 14 ayat 11 tadi katakan demikian. Kemudian Mazmur 140 ayat 14 katakan, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Sungguh orang-orang yang benar akan memuji namamu. Yang kemudian firman ini katakan, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu, saudara sekalian. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Inilah yang dihargai Allah. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong, berkata apa adanya, lakukan apa adanya,
tidak curang, tidak munafik. Jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujudkan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Kejujuran itu datangnya dari dalam hati, saudara sekalian. Namun pada kenyataannya ada berbagai pandangan tentang arti sebuah kejujuran ya, karena melihat banyak ketidakjujuran yang melanda di sekitar kita, saudara sekalian ya. Dikatakan oleh mereka itu yang nggak bisa jujur ya saudara sekalian, bahwa jujur itu hancur, jujur itu susah ya saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berprinsip, tidak ada kata-kata rugi atau sia-sia bila kita melakukan apa yang jujur ya saudara sekalian. Sebagaimana di Amsal 3 ayat 32 dikatakan, karena orang-orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Amsal 3 ayat 32 katakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur Allah bergaul erat, saudara sekalian. Kemudian Amsal 15 ayat 8 katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ya saudara, tetapi doa orang jujur dikenannya, saudara sekalian ya. Ya, orang jujur tidak akan dipermalukan atau direndahkan, tapi justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Meski kadang penuh ejekan ya saudara sekalian, tekanan karena prinsip hidup kita. Masa depan yang baik disediakan Tuhan bagi orang jujur. Berkat luar biasa lainnya adalah doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Saya ulangi, masa depan yang baik disediakan bagi orang yang jujur. Berkat luar biasa lainnya adalah doa kita pasti akan dijawab Tuhan, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk kita dapat meraih keberhasilan di dalam Tuhan Yesus adalah kita selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah kita ya. Kita selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah kita. Argo bacakan Ulangan 6 ayat 18, kemudian Mazmur 34 ayat 16 Argo. Ulangan 6 ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ulangan 6 ayat 18 katakan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, saudara sekalian. Kemudian Mazmur 34 ayat 16 katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk yang kita dapat meraih keberhasilan di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian, kita selalu melakukan apa yang benar ya. Yang tadi nomor 1, kita selalu melakukan apa yang baik. Yang kedua, selalu melakukan apa yang jujur. Dan yang ketiga sekarang yaitu selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat tadi saudara sekalian ditegaskan untuk kita lakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar di hadapan Allah. Dan bukan apa yang benar di hadapan menurut kita sendiri ya saudara sekalian. Di kitab Mazmur mengingatkan kita untuk hidup benar dengan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, saudara sekalian. Di kitab Mazmur 34 ayat 10 katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, saudara. Ya, Mazmur 34 ayat 10 katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia, saudara sekalian. Takut yang dimaksudkan di sini bukanlah karena Tuhan kita kejam
atau Tuhan kita sadis ya saudara sekalian. Tapi sikap takut karena kita hormat kepada Tuhan dan kasih yang besar kepada Allah kita saudara sekalian. Hidup yang benar dan melakukan apa yang benar adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita mengikuti setiap kehendaknya, hidup dengan melakukan yang benar ya saudara sekalian. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, jadi hal yang nomor 3 adalah kita selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan Allah. Karena yang keempat, poin keempat adalah kita selalu melakukan bagian kita ya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Yang hal nomor 4 untuk kita berhasil di dalam Tuhan yaitu selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kenneth bacakan Kolose 3 ayat 23 sampai 24 Kenneth. Kolose 3 ayat 23 ke 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ini ayat firman Tuhan ya, saudara saya katakan di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah ya saudara sekalian. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya saudara sekalian ya. Artinya di sini kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah saudara sekalian ya. Kita selalu serius melakukan pekerjaan kita atau pelayanan kita kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Tidak hanya hari ini semangat, besok sudah hilang semangatnya, atau minggu depan sudah surut semangatnya, surut harapannya, dan surut imannya, saudara sekalian. Tidak begitu ya, saudara sekalian. Jadi kita harus selalu bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, bagian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan Tuhan akan memberkati kesungguhan hati kita dan ketekunan kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Seperti Tuhan Yesus pun sudah memberi teladan terbaik bagi kita, saudara. Ketika Yesus berkorban dengan sepenuh hati untuk menebus kita dari kematian kekal. Begitulah seharusnya kita kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan bagian kita sepenuh hati dengan segenap hati, lakukan dengan segenap hati yang mengasihi Tuhan, sebab seperti itulah seharusnya jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal, saudara sekalian, untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Hal yang nomor 1, kita selalu melakukan apa yang baik, yang kedua melakukan apa yang jujur, dan yang ketiga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, saudara sekalian. Nah marilah saudara sekalian, kita memang selalu berdoa ya saudara sekalian. Dan minta kepada Tuhan Yesus supaya kita selalu bisa berhasil ya saudara sekalian. Dan apa yang kita kerjakan berhasil, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan untuk itu kita harus melakukan 4 hal tadi, yaitu selalu melakukan apa yang baik, melakukan apa yang jujur, dan melakukan apa yang benar, dan kemudian kita melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah untuk itulah marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian juga setiap hari kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan kemudian kita selalu memakai minyak urapan untuk proteksi bagi diri kita, saudara sekalian, dan juga kita selalu dalam hidup ini berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Jangan sampai nama kita terhapus dari buku kitab kehidupan di sorga.
Dan juga Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 21 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan aku duduk di atas tahta Bapa-Ku. Kata Tuhan Yesus demikian di Wahyu 3 ayat 21. Marilah saudara sekalian, untuk kita dapat meraih keberhasilan selalu, apapun yang kita kerjakan berhasil, mari selalu melakukan apa yang baik, selalu melakukan apa yang jujur, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Demikian saudara sekalian firman dari saya percaya saudara semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elvi Sirait. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang memberkati kami semua. Kami berdoa, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan pakai Ibu Gembala untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya berdoa, saudara dan saya berhasil, amin. Berhasil itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya kerinduan jemaat, tapi itu juga kehendak Tuhan. Itu sebabnya tadi Gembala Sidang kita mengajar bagaimana untuk kita meraih keberhasilan. Maka kita bersyukur saudara di Tiberias ya, banyak saudara ya orang-orang yang dibentuk akhirnya jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Ada orang-orang yang dulu ya bekerja cuma naik Vespa saudara, dan sekarang akhirnya maju saudara, berhasil. Ada orang yang tadinya cuma pegawai biasa saudara, sekarang akhirnya jadi pengusaha saudara. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara, baik yang di Gading Nias maupun yang di rumah, punya iman. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyerah. Saudara, kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang besar. Sepanjang saudara, tadi Gembala Sidang kita mengajar, sepanjang kita selalu lakukan yang baik, lakukan yang jujur, lakukan yang benar, lakukan dengan segenap hati, pasti kita berhasil, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di dalam Yesus hidupku pasti berhasil. Aku percaya Yesus yang aku percaya, Yesus yang aku sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupku. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini mari tetap lakukan yang baik. Ya, saudara, ada banyak orang supaya berhasil dia lakukan yang enggak benar, lakukan penipuan, ya, lakukan ya banyak hal yang tidak baik. Karena dunia mengajarkan seperti itu, saudara. Kalau mau berhasil harus ya tipu-tipu dikit atau licik. Itu cara-cara dunia. Tapi kita memakai cara-cara kerajaan sorga. Sepanjang saudara melakukan yang baik, Tuhan pasti membuat saudara berhasil. Amin. Yang kedua tadi, sepanjang saudara lakukan yang jujur. Zaman sekarang saudara sulit untuk orang jujur saudara. Maka tadi Ibu Gembala sudah bilang bahwa orang jujur itu saudara ya kadangkala ya mungkin ditertawakan orang atau ya sulit untuk berhasil. Tapi Alkitab mengajar kalau saudara jujur, Tuhan bisa buat saudara berhasil. Amin. Dan yang ketiga, lakukan yang benar. Sepanjang saudara lakukan yang benar, Tuhan berkenan, Tuhan pasti buat berhasil. Dan yang keempat, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Nah, maka hari ini sedikit saya akan menambahkan, kalau dunia memandang berhasil itu saudara, keberhasilan menurut dunia itu kita punya harta yang banyak. Jadi menurut kacamata dunia, menurut perspektif dunia, orang yang berhasil itu orang yang punya harta banyak. Tapi faktanya tidak semua orang punya harta yang banyak. Itu sebabnya di mata Tuhan, orang yang berhasil itu bukan yang punya harta banyak. Lalu di mata dunia, orang yang berhasil itu adalah orang yang punya jabatan tinggi. Tapi faktanya tidak semua orang punya jabatan. Itu sebabnya di mata Tuhan, jabatan yang tinggi, jabatan yang sederhana, itu bukan kunci keberhasilan. Lalu di mata dunia, saudara, keberhasilan itu adalah ketika kita memiliki kekuasaan yang besar. Jadi orang yang punya kekuasaan yang besar di mata dunia, perspektif dunia, itu disebut orang yang berhasil. Tapi ternyata buat Tuhan, kekuasaan itu bukan segalanya.
Karena semua orang belum tentu punya kekuasaan. Nah, hari ini kita akan belajar, lalu orang yang berhasil di mata Tuhan itu seperti apa? Seperti apa Tuhan melihat orang yang berhasil? Dalam kacamatanya Tuhan, orang yang berhasil itu seperti apa? Apakah saudara dan saya sudah jadi orang-orang yang berhasil di mata Tuhan? Nah, kita akan belajar. Alkitab mengajar orang yang berhasil di mata Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, kita baca 2 Tawarik 26 ayatnya yang kelima. 2 Tawarik 26 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Garis bawahi, selama ia ini siapa? Uzia, ini raja muda dari Yehuda. Selama ia, boleh ayatnya sekali lagi. Selama ia mencari siapa? Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membuat segala usahanya apa? Berhasil. Jadi kapan kita berhasil? Waktu kita cari Tuhan. Jadi yang pertama, menurut kacamata Tuhan, menurut perspektif Tuhan, orang yang berhasil itu adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Nah, ini ayat yang baru kita baca. Usia ini jadi raja bukan umur 40. Daud jadi raja ketika umur 40. Orang-orang jadi raja ketika usianya matang, saudara. Tapi usia ini jadi raja ketika usianya menjadi umur 16 tahun. Apa kuncinya? Salah satunya karena usia selalu mencari Tuhan. Hari ini saudara datang ibadah di Gading Nias di rumah. Selama saudara mencari Tuhan, maka Tuhan membuat saudara berhasil. Karena keberhasilan itu bukan hanya upaya kita. Keberhasilan itu bukan hanya usaha kita. Karena setiap orang berusaha. Tapi enggak semua orang yang berusaha berhasil. Setuju ya? Jadi saudara, berhasil itu bukan tergantung hanya usaha kita. Semua orang berusaha, tapi tidak semua orang yang berusaha berhasil. Tapi siapapun saudara yang berusaha mencari Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat lagi contoh, yaitu Raja Hizkia. Kita baca 2 Tawarik 31 ayat 20-21. Raja Hizkia juga berhasil. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang, ini tadi yang Ibu Gembala ajarkan. Ia melakukan apa yang baik. Terus apa yang jujur. Terus apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Perhatikan, Hizkia raja melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Apa yang terjadi dengan perbuatannya, kita baca 21. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari apa? Mencari apa? Mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati. Sehingga segala, berapa? Segala itu apa? Semua usahanya apa? Sama-sama bersama saya katakan, segala yang kuusahakan berhasil karena aku mencari Tuhan. Amin. Maka sekali lagi yang pertama, apa kunci keberhasilan atau apa keberhasilan? Orang yang berhasil di mata Tuhan itu seperti apa? Orang yang berhasil di mata Tuhan adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi nggak peduli saudara punya jabatan, nggak punya jabatan, selama saudara cari Tuhan, di mata Tuhan saudara berhasil. Jadi nggak peduli saudara punya harta atau harta saudara pas-pasan, selama saudara mencari Tuhan, di mata Tuhan saudara berhasil. Buat apa kita punya harta yang banyak, buat apa kita punya jabatan yang tinggi, buat apa kita punya kekuasaan yang besar, tapi hidup kita hancur, keluarga kita hancur. Itu sebabnya orang yang berhasil di mata Tuhan adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Siapapun saudara, kalau saudara mencari Tuhan, percayalah apapun yang saudara usahakan berhasil. Dan Tuhan sendiri pun mengatakannya. Kita baca bersama Matius pasal 6 ayat 32-33. Sama-sama 2, 3, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak
mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan tiga, sama-sama 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sama-sama bersama saya katakan, semua ditambahkan Tuhan. Amin. Saya berdoa ditambahkannya rezeki kepada saudara. Saya berdoa ditambahkannya berkat untuk keluarga saudara. Saya berdoa ditambahkannya berkat di dalam usaha saudara. Saya berdoa ditambahkannya kesehatan, kebahagiaan di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan. Jadi saudara mengerti ya, siapa orang yang berhasil di mata Tuhan? Orang yang mencari Tuhan. Pokoknya selama saudara cari Tuhan, Tuhan pasti buat saudara berhasil. Karena keberhasilan itu bukan upaya manusia. Keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan yang sejati itu Tuhan yang buat. Saudara bisa berhasil tanpa Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa berhasil tanpa Tuhan. Tapi keberhasilanmu sifatnya semu, sifatnya sementara. Dan ujungnya bisa menuju kepada kebinasaan. Tapi keberhasilan kita di dalam Tuhan akan selalu memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, bahkan memberikan kita hidup kekal di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Alkitab ajarkan tentang orang yang berhasil di mata Tuhan. Orang yang berhasil di mata Tuhan itu seperti apa? Seperti apa orang yang berhasil di mata Tuhan? Kita baca bersama di dalam, selanjutnya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 21. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku. Saudara garis bawahi kata, barang siapa yang memegang perintahku dan apa? Melakukannya, maka Bapa di sorga, Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Ini perkataan Tuhan Yesus. Maka ayat ini mengajar kepada kita. Yang kedua, siapa yang berhasil di mata Tuhan? Siapa orang yang berhasil dari perspektifnya, dari kacamatanya Tuhan? Yang kedua, orang yang berhasil di kacamata Tuhan, di mata Tuhan adalah orang yang berpegang pada perintahnya dan melakukannya. Sama misalkan begini, saudara punya anak 3 misalkan. Nah dari 3 anak itu semua saudara sayang. Semua saudara kasih uang jajan. Semua saudara kasih uang makan. Tapi saya yakin ada satu anak yang saudara selalu ceritakan kemana-mana. Anak saya yang kecil itu, dia tuh paling baik. Apa yang saya suruh, apa yang saya perintahkan, apa yang saya mau dia lakukan. Ya sebenarnya sih abangnya sih, kakaknya yang nomor 1, nomor 2 sih bagus juga. Tapi ya kadangkala berontak-berontak lah, melawan lah. Tapi yang kecil itu beda dia. Dia selalu melakukan apa yang saya suruh. Itu gambaran orang tua di dunia. Apalagi Bapa di sorga. Bapa mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Baik yang di Gading Nias maupun di rumah. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan kasih berkat sama saudara. Tapi enggak semua orang yang dikasihi Tuhan ini memegang perintahnya, melakukan perintahnya. Maka buat Tuhan, orang yang berhasil adalah orang yang berpegang dan melakukan firman. Itu sebabnya siapapun saudara, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, apapun usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, tetap pegang firman-Nya. Tetap lakukan firman-Nya. Selama saudara melakukan firman-Nya, selama itu juga keberhasilan menyertai hidup saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, siapa orang yang berhasil di mata Tuhan? Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Berapa hari? 10 hari.
hendaklah engkau apa? Setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Saudara perhatikan, hendaklah kamu apa? Setia. Maka yang ketiga, yang terakhir, siapa orang yang berhasil di mata Tuhan? Buat Tuhan, orang yang berhasil adalah orang yang hidup dalam kesetiaan. Hari-hari ini banyak orang tidak setia. Mempertahankan kesetiaan itu sulit sekali. Orang baik banyak, tapi siapakah orang yang setia? Hari ini saya doa, saudara bukan hanya baik, tapi saudara juga setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada istri, setia kepada suami. Itu sebabnya Gereja Tiberias mengadakan retreat pasangan suami istri. Kami mengundang saudara untuk mengikuti retreat ini, supaya kita belajar kesetiaan, diajar saudara, suami istri untuk setia. Sekarang ini saudara, harga kesetiaan itu mahal sekali. Maka jangan tunggu lama-lama lagi, saudara daftar, ikut retreat pasangan suami istri di Kinasi Resort tanggal 10 ya, tanggal berapa? Tanggal 12 sampai 14 Oktober. Saya percaya saudara yang ikut retreat, saudara diberkati Tuhan, amin. Ya minimal kita semua dibangkitkan kasih mula-mulanya, diajar untuk semakin mencintai, untuk saling setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi, sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hati, dari dalam
Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua saat ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Alkitab atau firman Tuhan katakan bahwa hubungan suami istri adalah bagaikan hubungan Kristus dengan jemaatnya saudara sekalian. Dengan keyakinan ini maka kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membina pernikahan yang sehat atau memiliki keluarga yang sehat. Jadi hal yang pertama yang harus kita ada dalam perkawinan kita yaitu ada kasih saudara sekalian dan cinta. Kasih mula-mula saudara sekalian yang harus dipertahankan. Lebih dari itu saling mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih agape yang tidak bersyarat, tidak berubah dan tidak egois. Dan mempunyai kasih Kristus yang nyata setiap hari terhadap pasangan kita saudara sekalian ya. Juga komitmen artinya pengabdian atau perjanjian seseorang dalam jangka waktu yang lama atau selama-lamanya. Komitmen perjanjian saudara sekalian antara suami dan istri selama-lamanya, setia selama-lamanya saudara sekalian. Dan juga komunikasi yang sehat, yang baik, kata lemah lembut, tidak ada teriakan dan sebagainya saudara sekalian, tidak ada bentakan saudara sekalian ya. Ya itulah saudara sekalian, 3 hal dalam perkawinan yang sehat, ada kasih, kemudian komitmen dan juga komunikasi saudara sekalian ya. Dan kita Gereja Tiberias Indonesia akan mengadakan retret pasangan suami istri di bulan Oktober di Wisma Kinasih di Bogor. Maka ya ikutlah saudara sekalian untuk penyegaran rohani suami istri saudara sekalian ya. Ya, untuk lebih merekatkan lagi hubungan suami istri ya, saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya saudara sekalian, jadilah keluarga-keluarga dalam pernikahan yang kudus dan juga kemudian jadilah keluarga yang memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sayang saudara semua dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pernikahan adalah suatu hal yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Sama-sama kita boleh ikut dalam retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2023 bertempat di Kinasih Resort and Conference Bogor. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Denny Harseno, Bapak Pendeta Teddy Lusli,
Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane, dan Bapak Pendeta Elfri Sirait. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website di www.red.tiberias.or.id/red-pasutri-2023. Segera daftarkan dirinya karena kuotanya terbatas. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan pujian bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Terima kasih kepada sidang gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Mariaji, setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Ku cari baru kasih-Mu. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan kita sebelumnya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Kenneth, tolong bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Di Matius 26 ayat 26 sampai 8 saudara sekalian, dan Wahyu 6 sampai 8 saudara, bahwa di kehidupan kekal saudara sekalian ditemukan dalam perjamuan kudus saudara sekalian. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis juga kita tidak akan meminta yang tidak-tidak saudara sekalian. Kita pasti akan meminta apa yang sesuai dengan kemuliaan Tuhan, hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan saudara sekalian, marilah kita kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka sebagaimana di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 katakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya, kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus, otomatis kita mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman-Nya, pelaku daripada firman-Nya,
dan menyenangkan hati Tuhan dan juga menenangkan hati sesama saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran atau kesusahan yang sebagaimana dikatakan secupak gandum sendiri, artinya setiap hari semakin mahal, setiap hari semakin sulit saudara sekalian. Tetapi kita yang hidup sepenuhnya dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam resesi, resesi ekonomi ataupun resesi ekonomi kita pribadi, saudara sekalian. Apalagi kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita hidup baik, sungguh-sungguh mau betul-betul memuliakan Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam kesusahan, saudara sekalian. Kita akan memakai, ada akal budi yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Kita juga punya pikiran bahwa kita tidak akan menyusahkan diri kita sendiri, kita tidak akan mau duniawi, saudara sekalian ya. Jadi apa yang tidak usah dibeli tidak usah dibeli. Cukupkanlah diri dengan apa adanya, maka kita akan tidak masuk dalam resesi, saudara sekalian. Dan marilah kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari bersama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus Tuhan, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis,
Aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa sejenak dan imani Anda yang sakit, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan juga pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapannya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sayang oleh Engkau, kami selalu dalam Engkau dan Engkau juga ada di dalam kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami, mendampingi kami, menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi ya Tuhan Yesus, limpahkan dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan juga berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga untuk apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berkati Tuhan Yesus
kami semua yang di dalam gereja Tiberias Indonesia Engkau sayangi, Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Berikan Tuhan Yesus selalu berkemenangan atas hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu, jemaat gereja Tiberias ini Engkau sayangi Tuhan Yesus. Kau limpahkan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berkat Allah turun melimpah atas mereka Tuhan Yesus. Mereka ada berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan mereka ada berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan Kau selalu sertai dengan tanda-tanda heran menyertai, dan juga berikan Tuhan Yesus koordinator, pekerja, choir, greeter, tim worship, Boanerges dan juga kids, Tuhan, beloved kids, Kau urapi Tuhan Yesus, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro dan keluarga, istri, anak diberkati. Ibu Radinar Samosil selalu sehat. Pak Kiat dan Susan diberkati Tuhan Yesus, dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Kristianto Abiata diberkati. Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Raharja diberkati. Pak Dama Bekasi diberkati. Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gandasin Matupang di Amerika diberkati, Ibu Teni Sehat dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, kuasa Allah dan mujizat selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi Tuhan Yesus, berikan wibawa ilahi kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Penuh wibawa ilahi dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, dipakai oleh Tuhan Yesus dengan heran dan luar biasa, pakai dengan tanda-tanda heran menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saya serahkan kepada gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Pelayanan Ibu hari ini memberkati kami semua. Kami terus berdoa untuk Ibu, dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Biar kuasa, mujizat, berkat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris Devane, Saudara Sony Saragi bersama keluarga. Diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, juga Gerald, juga Sandi, juga Ebram bersama keluarga orang tua mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati anak-anak muda choir, beri masa depan yang indah, suatu hari mereka jadi orang-orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru Beloved Kids diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat firman Tuhan, diberkati secara luar biasa. Juga Kenneth Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan urapi,
beri kepandaian, kecerdasan, beri masa depan yang indah. Berkati keluarga Pendeta Aristo Paraji, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.